Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Sadaqallahul adzim. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah puasa pada bulan yang suci ini. Salawat dan salam kita iringkan juga ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas jasa beliau yang membawa kita dari alam yang penuh kejahilan kepada alam yang penuh ilmu pengetahuan. Pada kesempatan ini sedikit kita akan membahas tentang zakat. Apa itu zakat? Zakat dalam bahasa itu disebut dengan bersih ataupun suci. Sedangkan dalam istilah itu adalah mengeluarkan sebagian harta kita bagi orang yang mampu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya ataupun kepada kelompok-kelompok tertentu. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah pernah berkata, zakat itu adalah suatu kepastian dalam syariat Islam. Jadi tidak perlu lagi bagi kita untuk mencari bukti-bukti untuk membuktikannya. Para ulama mungkin berbeda pendapat dalam hal perinciannya. Akan tetapi semua ulama berpendapat bahwasanya zakat itu hukumnya wajib. Jadi bagi orang yang mengingkarinya itu termasuk orang-orang kafir. Ada beberapa tarbiyah yang bisa kita ambil daripada zakat itu sendiri. Yang pertama adalah zakat itu dapat menyempurnakan keislaman seseorang. Kenapa? Karena zakat itu termasuk dalam rukun Islam. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Buniyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal hajj wa saumi Ramadan." Pilar rukun Islam itu ada 5. Yang pertama, didirikan Islam itu atas dasar 5 perkara. Yang pertama, syahadat, bersaksi kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah rasul utusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Iqamis shalah, mendirikan salat. Sehari semalam 5 waktu kita mengerjakan solat. Dan yang ketiga, ita'iz zakah, pun membayar zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Sedangkan yang keempat, wal hajj, mengerjakan haji. Dan yang terakhir, wa saumi Ramadan, dan berpuasa di bulan suci Ramadan. Apa pendidikan yang dapat kita ambil yang kedua daripada zakat itu sendiri adalah zakat itu dapat membentuk keimanan seseorang itu menjadi sempurna. Seperti yang tertera dalam sebuah hadis, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan sempurna iman seseorang itu sehingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Jadi kalau kita mencintai orang lain ataupun orang lain mencintai diri kita ataupun memberikan bantuan kepada kita ketika kita susah, maka alangkah baiknya juga kita memberikan yang kita punya kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan yang keempat, yang selanjutnya juga adalah bahwasanya fadilah ataupun pendidikan tarbiyah yang kita bisa ambil daripada zakat itu sendiri adalah asbab masuknya kita ke dalam syurga. Apa kata Rasulullah SAW? Inna fil jannati ghurafan turaduhuruha min butuniha wa butunuha min duhuriha.
Sesungguhnya di dalam surga itu terdapat suatu kamar ataupun suatu ruangan yang luarnya dapat dilihat daripada dalamnya dan dalamnya dapat dilihat daripada luarnya. Faqamal a'rabi, seorang badui berdiri, faqala, dan dia bertanya kepada Rasulullah, liman hiya ya Rasulullah, kepada siapa itu kamar itu wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Qala Rasulullah, qala liman ataba al-kalama, bagi orang yang berbaik tutur katanya, yang sopan ketika dia berbicara. Dan selanjutnya adalah bagi liman ataba al-kalam wa at'amat ta'am, dan memberi makan kepada orang miskin ataupun orang yang membutuhkan. Dalam konteks di sini adalah memberikan bersifat zakat. Dan yang selanjutnya apa? Wa ada masyam, orang yang rajin melakukan ibadah puasa. Dan yang terakhir adalah wa shalla lillahi bil laili wan nasu niyam, dan beribadah malam karena Allah Subhanahu wa taala ketika manusia terlelap dalam tidurnya. Dan juga faedah yang bisa kita ambil ataupun pendidikan yang bisa kita ambil daripada zakat itu sendiri adalah bisa memendam kemarahan daripada orang miskin. Kenapa orang miskin bisa marah? Karena kadangkala ketika mereka melihat orang kaya yang banyak hartanya, melimpah hartanya, kendaraannya gonta-ganti, dan juga rumahnya di mana saja, mereka punya rasa iri, punya rasa marah kepada orang kaya apabila orang kaya tersebut tidak membagikan hartanya ataupun memberikan sedikit hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun kemarahan mereka akan meredam apabila orang kaya ini menyumbangkan sebagian daripada hartanya di jalan Allah ataupun mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga akan menghilangkan daripada perbuatan-perbuatan orang miskin ini untuk merampok, mencuri, dan yang lain-lain. Kenapa? Karena dengan ada zakatnya ini, mereka akan merasa terpenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Dan yang paling penting adalah bahwasanya harta ataupun zakat yang kita keluarkan ini tidak akan pernah berkurang. Apa kata Rasul? Ma naqasat min malin sadaqatun. Ataupun dalam hadis lain dikatakan apa? Ma naqasat sadaqatun min malin. Tidak akan, sedekah itu tidak akan pernah berkurang. Dan Allah juga berfirman dalam Al-Qur'annya, dalam firman-Nya, mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ibarat perumpamaan, Allah mengumpamakan orang yang bersedekah di jalan Allah itu ibarat satu biji yang bisa menumbuhkan 7 dahan. Dari setiap dahan itu akan menumbuhkan masing-masingnya 100 biji lagi. Subhanallah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Inilah yang Allah berikan kepada yang Dia kehendaki. Jadi jangan pernah merasa diri kita mengeluarkan sedekah, memberikan zakat kepada orang yang berhak menerimanya itu mengurangi harta kita. Akan tetapi sebenarnya itulah yang menambah harta kita dan menjadi bekal kita di hari akhirat kelak. Dan yang paling penting lagi di sini adalah meredam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala seperti yang terdapat dalam hadis ya, yang diriwayatkan oleh para perawinya, bahwasanya apa? As-sadaqatu litudfi'a ghadabar rabbi wa tadfa'u mumitul ghaib, mumitul mayit. Mumitus su'. Sedekah itu dapat menghilangkan ataupun dapat memedam kemarahan daripada murka Allah Subhanahu wa taala dan dapat mencegah kita daripada mati dalam keadaan yang buruk. Dan yang paling penting lagi adalah bahwasanya as-sadaqatu tudfi'ul khati'ah wa kama yudfi'ul ma'u an-nara. Sedekah itu dapat mematikan ataupun menghapus daripada segala dosa-dosa ataupun kesalahan sebagaimana air dapat mematikan api.
Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menyedekahkan, memberikan zakat kepada orang yang berhak menerimanya. Aqulu qauli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.